Setelah mengalami penundaan beberapa lama karena konflik penyerangan harimau terhadap warga dan disusul dengan pelarangan bepergian karena pandemi corona, akhirnya ekspedisi jalur utara Gunung Patah 2020 mendapatkan celah waktu. Tim yang terdiri atas 8 orang dengan komposisi 5 orang dari Mapala Hiawatha Fakultas Teknik Universitas Muhammadiyah Palembang, 2 orang dari Mapatara STTP Pagar Alam, dan 1 orang rekan pendaki yang juga seorang diving instructor akan menempuh pendakian melalui jalur utara. Jalur utara merupakan jalur yang dimulai dari sisi Pagar Alam, kemudian melewati bagian dari Kabupaten Lahat dan Muara Enim, lalu memasuki Kabupaten Kaur di Provinsi Bengkulu. Dengan rencana perjalanan mencapai puncak, kemudian melewati plato untuk menuju kawah dengan entry dan exit di Talang Paut Tunggal, yang berarti mereka pergi dan pulang melalui jalur yang sama. Sekarang kita sudah berada di titik drop transportasi. Selanjutnya kita akan menempuh dengan perjalanan kaki. Secara administratif, Gunung Patah terbagi atas 2 provinsi, yaitu Bengkulu dan Sumatera Selatan. Dan dalam bentang geografi, Gunung Patah adalah pegunungan yang merupakan bagian dari Bukit Barisan yang memanjang sepanjang pesisir barat Sumatera. Berada di jantung Bukit Barisan dengan luasnya tutupan hutan hujan, Gunung Patah memiliki reputasi sebagai jalur pendakian terpanjang kedua di Sumatera setelah Leuser. Ekspedisi Gunung Patah pada 2017 mencatat trek lintasan mereka sepanjang 40 km dari Pagar Alam ke Padang Guci di Bengkulu. Dan Hambalang. Untuk menuju entry point atau pintu rimba, kita harus berjalan dulu selama beberapa jam dari titik drop transportasi di Talang Kubangan menuju Talang Paut Tunggal, dan bermalam dulu di pondok warga sebelum memulai pendakian sesungguhnya. Ada di sono. belum desa. Setelah kurang lebih 3 jam berjalan dari titik drop tadi, sekarang kita sudah sampai di camp pertama atau talang terakhir. Selanjutnya kita akan bermalam di sini hari ini. Ya, setelah besok kita lanjutkan perjalanan kita yang sesungguhnya. Iya. Jam 7 pagi. Pergi dari kamu. Jauh. Kan ini perubahannya agak berbeda ketika kita
dari titik awal. Makanya sudutnya hasilnya berbeda ya, agak jauh kan, 336 dibanding tadi 312 ya kan, ada perbedaan dari titik 1. Nanti ketika besok GPS-nya sudah di titik 2, tim meninggalkan Talang Paut Tunggal untuk memulai perjalanan sesungguhnya. Semua persiapan fisik dan mental, pengaturan logistik, komunikasi, strategi pendakian, serta keterampilan navigasi akan dibuktikan di sini. Namun demikian, dengan segala persiapan dan strategi, tetap saja manusia tidak akan mencapai kesempurnaan. Akan selalu ada celah untuk mengingatkan kita bahwa semua kontrol yang kita punya pada dasarnya adalah ilusi. Dan kembali ke alam mungkin adalah cara untuk menyadarkan kita sebagai manusia dengan keangkuhan dan segala asumsi kendalinya bahwa kita tidak lebih dari makhluk kecil yang rapuh di hadapan alam raya. Seperti yang akan kita rasakan saat meniti pohon tumbang dengan arus di bawahnya untuk menyeberangi sungai Endikat ini. Setelah melewati tanjakan panjang setelah sungai, suasana hutan berubah kontras menjadi suasana hutan dataran tinggi yang berlumut dan vegetasi yang lebih rapat. Ada banyak percabangan jalur penduduk, kemungkinan jalur pemburu dan para pencari hasil hutan. Navigasi pun mutlak mulai diperlukan. Mulai. tanjakan di belakang tadi kan? Tidak jauh dari posisi. Sorry, 420 saya kali 2 kan? Ya, satu garis Oh, itu kan 20, oke. dia naiknya 20, 40, 60, 80, 100. Jadi Selesai. satu garis itu 20. Oh, 20 maksudnya. Jadi Jadi
Dari sini Bang. BTN-nya. 313. Oke. Enggak, kan naik dong angkanya. Oh, kan iya. ke Iya. kanan. Ya, 9531. 31 ya? Ayo dulu. Dari sini dulu kita besok 9531 180. Oh, ini yang landai-landai 10. besar. Ya, sekarang kita sudah ada di camp 2 setelah kemarin melewati perjalanan yang cukup panjang. Sempat melewati jembatan kayu tumbang dan ada 2 teman kita yang sempat terjatuh kemarin. Tapi itu bukan masalah untuk tim kita. Setelah itu kita juga melewati tanjakan yang super panjang. Dan saya harap tim kita masih semangat dan bisa berjalan terus. Amin. Pada akhir 2019 yang lalu, Indonesia sempat dihebohkan oleh penyerangan harimau terhadap warga yang menewaskan hingga 7 orang korban, yang beberapa di antaranya berada relatif dekat dengan Gunung Patah. Diduga penyerangan terjadi karena populasi mangsa utama harimau menurun drastis akibat perburuan, sehingga memaksa harimau untuk memangsa ternak dan bahkan menyerang manusia. Dilihat dari banyaknya jerat di Gunung Patah, maka tidak mengherankan hal itu terjadi. Dalam perjalanan kita menemukan lagi 2 jebakan kambing gunung yang aktif. Kita akan praktekkan jebakannya. Potong. Itu apa? Bukan bocor itu, ini nampung udah rato itu. Bus. Itu. Wah, aroma kebahagiaan. Would you like some coffee? Would you like some coffee? Coffee? Ayo. Would you like some coffee? Yes, of course. Yeah. Mulai. Carrier aku sebelah kiri, Bang. Gimana? Carrier aku yang itu kan tempat naruh rokok. Maju. Lagi. Lady Gaga.
Ini adalah camp ketiga kita setelah perjalanan yang sangat sulit kemarin, yang melewati tanjakan, waduh. Dan kita juga sempat melihat banyak jerat-jerat binatang. Hari ini kita akan melanjutkan perjalanan, insya Allah ke top, ya, dengan medan yang lebih sulit. Baiklah, kita berada di camp 3 dengan ketinggian 2552 dengan suhu 15 derajat, dan yang kemarin mengalami medan yang sangat terjal dengan cuaca hujan yang berkepanjangan. Meskipun tidak populer di kalangan pendaki umum, Gunung Patah memiliki daya tarik yang kuat di kalangan pencinta alam dan petualang alam bebas. Rute yang panjang, lebatnya tutupan hutan, jalur yang penuh ketidakpastian, membuat ekspedisi Gunung Patah memerlukan persiapan yang sangat kompleks. Begitupun dengan aspek mental dan psikologis, tidak semua pendaki mau dan siap untuk berhari-hari berada di dalam kungkungan lebatnya hutan pegunungan yang dingin dengan banyaknya jejak satwa liar yang kadang mengintimidasi. Ikan tuh banyak. Di atas ketinggian 2.500 meter di atas permukaan laut, tim memasuki zona hutan montana atau subalpin, yang membuat kita seakan telah meninggalkan belahan bumi tropis, menuju alam subtropika dengan dinginnya temperatur, tebalnya lumut dan pepohonan yang mulai seragam. Tingginya intensitas kondensasi yang dihasilkan oleh tumbuhan hutan hujan menyebabkan fenomena local climate atau iklim lokal. Pembentukan awan terus-menerus oleh proses kondensasi menyebabkan daerah pegunungan Gunung Patah akan selalu lembab sepanjang tahun, meskipun di daerah dataran rendah di bawahnya tengah dilanda kemarau. Memasuki area puncak, hujan turun dan membuat suhu drop hingga 12 derajat Celcius yang menyiksa dan menghambat pergerakan anggota tim yang terbiasa dengan suhu yang lebih tinggi dari 25 derajat Celcius. Hipotermia pun mulai terasa mengancam. Namun, tim tetap bergerak untuk mempertahankan suhu tubuh dan memiliki waktu mencapai camp sebelum gelap setelah puncak.
keadaan basah kuyup dan kedinginan, akhirnya tim berhasil mencapai puncak sejati Gunung Patah dengan ketinggian 2.852 meter di atas permukaan laut. Sudah berada di puncak top Gunung Patah. Sekarang keadaannya sedang hujan dan suhu sudah berada di titik 13 derajat. Wah, dingin sekali. Dan kita akan menunggu selanjutnya dengan cuaca yang lebih enak lagi untuk berjalan ke camp. Wow, lagi ngomong. Wih, ya benar ini tak macam mantap noh. Shaky. Karena semua anggota tim sudah basah kuyup dan menggigil kedinginan, serta beberapa anggota tim sudah menunjukkan gejala awal hipotermia, akhirnya tim memutuskan untuk mendirikan camp di area top dan menghabiskan sore itu untuk menikmati suasana mistis puncak Gunung Patah yang berkabut. Sekarang kita berada di puncak Gunung Patah dan semalam kita mengecamp dikarenakan kita kena hujan, kedinginan dan tidak sanggup lagi untuk melakukan perjalanan, dan akhirnya kita ngecamp. Terus di tempat camp kita kedinginan dan tidak dapat tidur nyenyak lagi. Sekarang menunjukkan jam 6 pagi. Dari puncak menuju kawah ditempuh dengan menuruni punggungan puncak sisi selatan dan melewati plato yang sangat panjang. Dengan topografi datar di ketinggian 2.700 meter di atas permukaan laut dan dikelilingi punggungan curam, plato Gunung Patah menjadi tempat yang sangat terisolasi sekaligus sangat eksotis. Ditutupi oleh rapatnya pepohonan, semak dan lumut, serta cuaca yang berkabut ciri khas hutan zona montana, plato ini bisa saja menyimpan potensi ditemukannya spesies-spesies baru yang endemik, mengingat tempat ini sangat terisolasi.
pendakian hari ini adalah Camp 5 yang terletak di tengah-tengah plato dengan semua keindahannya. Sebagian besar perjalanan hari ini masih dihabiskan dengan menyusuri plato, dengan target mencapai kawah. Semakin mendekati kawah, vegetasi semakin mengecil, dan bau belerang samar-samar tercium. Akhirnya, di sebuah punggungan terbuka, mereka bisa melihat kawah Gunung Patah di kejauhan. Sebuah pemandangan yang menggetarkan sekaligus mengintimidasi. Tim kemudian dengan bersusah payah menuruni punggungan yang terjal dan rawan longsor, karena pepohonan yang menutupi telah mati akibat asap panas kawah atau bahkan letusan. Setelah mendirikan camp di semak-semak Cantigi pada lembahan di bawah kawah, 5 orang dari mereka mengeksplorasi kawah dan puncak bukitnya untuk melihat kawah lebih dekat dan menikmati langit senja yang tak pernah mereka lihat sejak memulai pendakian.
Keesokan paginya, giliran mereka yang belum sempat ke kawah pada hari sebelumnya untuk menikmati keindahan dan kemegahan kawah, serta birunya langit yang seakan merayakan kedatangan mereka. Hari ketujuh, mendaki Gunung Patah. Banyak banget hal-hal yang menyenangkan dan mengerikan juga sekaligus. Sekarang kami sudah berada di camp, baru turun dari kawah. Selanjutnya, setelah seminggu kami menderita di Gunung Patah ini, akhirnya terbalaskan juga. Dan sekarang bersiap-siap mau pulang, menderita lagi. Ini pengalaman pertama saya mendaki Gunung Patah. Ternyata memang ini cukup patah. Untuk perjalanan ini membuat saya dan ego saya terpatahkan. Kenalkan, nama saya Kancil. Perjalanan selama 7 hari ini cukup melelahkan, dan perjalanan ini saya dedikasikan untuk Mapatera. Terima kasih. Akhirnya, tibalah waktunya pulang. Tim menargetkan untuk kembali ke camp 5 di tengah plato sebagai camp mereka malam ini, sebelum kembali ke puncak dan kembali ke titik awal pendakian. Oke, sekarang kita sudah di perjalanan pulang. Sekarang sudah memasuki hari ke-8 dan posisi camp kita berada di camp yang sama dengan camp 5. Dan camp 5 ini berada camp 5 atau camp 7 ini berada di tengah-tengah plato di Gunung Patah. Plato ini adalah tempat yang sangat unik karena plato ini merupakan plato yang letak yang terisolasi dan ditumbuhi oleh hutan purba yang bisa dilihat di sekeliling kita. Dan ya, dan semoga tempat ini bisa terjaga untuk waktu yang lama. Hari ke-8, Gunung Patah, ekspedisi 2020. Kami sekarang sedang menuju arah pulang. Bentar lagi kita akan menuju top lagi. Pengalaman 8 hari sangat mencengangkan. Banyak daerah-daerah bagian-bagian dari Gunung Patah ini yang belum banyak tersentuh tangan manusia. Jadi bisa terlihat seperti hutan perawan. Hutan Gunung Patah ini merupakan hutan hujan, jadi bisa dibilang sepanjang tahun hutan ini akan basah. Jadi kalau mau ekspedisi ke sini harus benar-benar menyiapkan mental. Kamu bisa rasain menderita sekaligus kebahagiaan yang tak terkira. Satu, dua, tiga. Yeay!
Sudah. Ayo, nah, kita cabut. Kopi di mana, Cur? Jadi cak anu enggak? Ah, emang itulah. Pokoknya ulang lagi kan. Ulang lagi tak? Berapa ini nih belum keluar gitu. Berapa hari gitu sih. Tahu-tahu lah bukan presiden. Bisa bang pakai rokok bang. Jadi kami punya tembakau, tapi tidak punya kertas. Akhirnya kita buka-buka buku kawan kita, ketemulah kwitansi kayu. Dan kita gulung tembakau kita pakai kwitansi kayu. Susah sekali. Rokok nota. Tidak wawancara gua, Bu. Di salaman ini kan mantap itu pak. Tidak ada DJ. DJ ya. Selepasnya dari kumpulan hutan, saat mereka tiba di exit point atau yang mereka sebut dengan pintu limbah, pemandangan menjadi terbuka, berganti dengan perkebunan kopi penduduk. Menandakan mereka telah kembali ke peradaban dan akan segera kembali ke dunia rutinitas masing-masing. Rasa lega sekaligus sedih bercampur baur. Namun, setiap anggota tim punya cerita dan pengalaman berharga yang dapat dipetik pelajaran bagi pribadinya masing-masing dan menambah warna cerita kehidupan mereka. Setelah 9 hari melakukan pendakian Seminggu boy. Gunung Patah, akhirnya kami berhasil kembali ke camp 1 dengan selamat. Setelah berjuta-juta kali masuk lubang. Setelah ini mungkin kita akan kembali ke tempat drop dan pulang ke habitat sesungguhnya. Ini pendakian saya yang kedua dan saya belum kapok ke Gunung Patah dan ke Kawah dan satu lagi ke danau. Saya akan mengulanginya lagi bersama teman-teman tim ketiga saya minggu depan.